Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengambilan sampel non-probability. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Ervina Anggraini dengan NIM 0902062303. Dengan saya, Adelia Fatir, dengan NIM 090306230668. Untuk pembahasannya, di sini kami menjelaskan pengertian dari pengambilan sampel non-probability, teknik, keuntungan, dan keterbatasan dalam pengambilan sampel. Pertama yaitu pengertiannya, jadi pengertian dari pengambilan sampel non-probability yaitu metode memilih sampel di mana individu dalam populasi tidak dipilih secara acak dan sebaliknya mereka dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu atau faktor-faktor yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Kemudian pengambilan sampel non-probability, yaitu yang pertama itu purposive sampling, jadi itu melibatkan pemilihan unit berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel dengan karakteristik yang diinginkan. Dengan contoh, seperti memilih perwira menengah dalam Angkatan Darat untuk studi tentang kesejahteraan mereka di suatu distrik berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian teknik yang kedua yaitu accidental sampling, itu melibatkan pemilihan siapapun yang tersedia. Dengan metode ini tuh bergantung pada spontanitas. Dengan contoh, survei penduduk di suatu kota tentang kebersihan dengan mendekati orang yang dijumpai secara acak. Kemudian teknik yang ketiga yaitu kuota sampling, ini melibatkan menetapkan target tertentu untuk ukuran sampel dan memilih individu yang sesuai. Proses ini itu berhenti setelah kuota itu terpenuhi. Dengan contoh menetapkan target 50 pasien untuk studi tentang dampak demam berdarah dan menghentikan pengumpulan data setelah mencapai kuota tersebut, yaitu target 50 pasien tersebut. Yang keempat yaitu snowball sampling, melibatkan memilih peserta awal yang kemudian merujuk peserta tambahan, menciptakan efek bola salju atau perluasan sampel. Contohnya, meneliti pengguna narkoba dengan memulai dengan kelompok kecil dan meminta mereka merujuk orang lain secara bertahap memperluas ukuran sampel. Yang kelima, sequential sampling, mulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Jika hasilnya masih diragukan, maka sampel diambil yang lebih besar, dan seterusnya. Contohnya, misalnya penelitian lingkungan, kan biasanya diambil sampel dalam jumlah kecil dulu, nanti kalau hasilnya masih kurang, maka akan diambil dengan sampel yang lebih besar lagi. Mengapa menggunakan pengambilan sampel non-probability? Dikarenakan pemilihan acak sulit atau tidak mungkin. Karakteristik spesifik dari sampel sangat penting. Penelitian bertujuan untuk kenyamanan dan efisiensi. Keuntungan dan keterbatasan sampling non-probability. Keuntungannya cepat dan mudah diimplementasikan, berguna ketika karakteristik populasi tidak diketahui. Untuk keterbatasannya, sampel mungkin tidak representatif, temuan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Kesimpulannya, pengambilan sampel non-probability adalah pendekatan praktis untuk studi di mana pemilihan acak sulit memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan berharga secara efisien. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.